Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naurah Muadah dengan NIM 2310431002 dari Prodi Matematika, Departemen Matematika dan Sains Data Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang persamaan panas dan difusi pada mata kuliah persamaan diferensial parsial. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan panas pada satu dimensi. Persamaan panas adalah persamaan diferensial parsial yang menggambarkan distribusi panas dalam suatu benda atau sistem. Persamaan ini digunakan untuk memodelkan bagaimana panas menyebar dan berubah dalam ruang dan waktu. Di sini kita memisalkan dengan UX, T, di mana temperatur panas di titik X dan pada waktu T. Kecepatan perubahan energi panas oleh waktu sama dengan aliran atau perubahan terus-menerus yang melalui batas ditambah dengan sumber panas di mana kita mendapatkan rumusnya yaitu do per do T, Cx rho X, Ux, T sama dengan do Q per min do Q per do X ditambah Qx, T. Di mana ada keterangannya Cx rho X, Ux, T adalah energi panas, Cx adalah panas jenis, rho X merupakan kepadatan panas, do Q per do X merupakan flux panas, Qx, T adalah sumber panas. Nah, di sini ada observasi Fourier, di mana observasi Fourier ini terdiri dari tiga. Yang pertama, ketika suhu konstan, tidak ada flux panas. Yang kedua, aliran energi panas dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang ketiga, ada lebih flux panas jika ada lebih besar perbedaan temperatur. Selanjutnya, masuk ke dalam hukum konduksi panas Fourier. Pada hukum konduksi panas Fourier ini, kita misalkan sebuah batang logam dengan panjang L diletakkan sepanjang sumbu X. Nah, kita akan menggunakan fungsi temperatur persamaan panas, di mana ini terdapat sebuah batang yang ujungnya ini ada 0 dan yang satu lagi ada L. Nah, jarak dari 0 ke titik yang diambil sembarang ini adalah X, dan daerah yang diarsir ini adalah delta X, sehingga dari 0 hingga delta X ini panjangnya adalah X ditambah dengan delta X. Sehingga dengan X ditambah delta X ini disebut dengan partisi pipa dari titik X ke X ditambah delta X. Nah, sehingga didapat rata-ratanya itu do per do T, U delta X sama dengan UT delta X. Selanjutnya, batang logam tersebut akan dipengaruhi oleh temperatur dan panjangnya, sehingga kecepatan perubahan panas batang dari kiri ke kanan pada partisi tersebut adalah Qx, T sama dengan min K do X per do U per do X, di mana K-nya merupakan konstanta konduktivitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum konduksi panas Fourier. Pada hukum konduksi panas Fourier ini, do per do T Cx rho X Ux, T sama dengan min do Q per do X ditambah Qx, T, di mana rumus ini kita dapat di awal tadi, dan selanjutnya Q-nya ini kita ganti dengan Q yang sebelumnya, dengan nilai Q yang sebelumnya, sehingga didapatkan hasilnya adalah Cx rho X do U per do T sama dengan K do kuadrat U per do X kuadrat ditambah Qx, T. Nah, untuk C, rho, dan K konstan di ruang, maka didapat persamaannya do U per do T sama dengan K per CP dikali do kuadrat U per do X kuadrat ditambah 1 per CP dikurang Q, di mana K per CP sama dengan alfa kuadrat dan Q sama dengan 0. Sehingga didapat do U per do T-nya sama dengan alfa kuadrat UXX, di mana persamaan panas itu merupakan persamaan panas dengan limit delta X menuju 0, UX dikali X ditambah delta X, T dikurang X, T per delta X. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan difusi satu dimensi. Pada persamaan difusi atau yang dikenal dengan hukum Fick kedua dan persamaan panas atau juga dikenal dengan hukum konduksi panas Fourier, memiliki bentuk matematika yang serupa karena keduanya sama-sama menggambarkan fenomena perpindahan. Nah, untuk persamaan panas satu dimensi, rumusnya itu do U per do T sama dengan alfa kuadrat UXX. Sedangkan untuk persamaan difusi satu dimensi, rumusnya do C per do T sama dengan do kuadrat C per do X kuadrat, di mana X merupakan konsentrasi zat pada posisi X di waktu T, sedangkan D merupakan koefisien difusi F kuadrat per S. Nah, selanjutnya, hukum Fick pertama menyatakan bahwa flux partikel atau yang
singkat dengan J, sebanding dengan gradien konsentrasi, di mana J sama dengan min D do C per do X. Jadi dari persamaan kontinuitas atau kekekalan massa, perubahan konsentrasi dalam satu elemen volume harus memenuhi do C per do T sama dengan min do J per do X. Sehingga bisa ditulis do C per do T sama dengan min do per do X dikali min D do C per do X. Nah, didapatlah persamaan difusinya do C per do T sama dengan D do kuadrat C per do X kuadrat atau CT sama dengan DCXX. Selanjutnya kita masuk ke persamaan Black-Scholes, di mana sigma kuadrat S kuadrat per 2 VSS ditambah RS VS dikurang RV ditambah VT sama dengan 0. Misalkan VS, T-nya sama dengan A pangkat tau ditambah BX UX, tau. Nah, di sini X-nya itu sama dengan ln S dan tau-nya itu sama dengan T dikurang T untuk mengubah arah waktunya. Sehingga kita harus mencari terlebih dahulu turunannya. Kita akan mencari VT, VS, serta VSS. Seperti yang ada di layar, kita mendapatkan VT-nya itu min V tau, VS-nya itu VX per S, VSS-nya itu VXX dikurang VX per S kuadrat. Nah, selanjutnya substitusilah VT, VS, dan VSS ini kepada persamaan awal yang kita punya tadi. Sehingga didapat hasil akhirnya sigma kuadrat per 2 VXX dikurang VX ditambah RVX dikurang RV dikurang V tau sama dengan 0. Nah, kita gabungkan suku-suku yang sama sehingga kita dapat hasil akhirnya Vx, tau sama dengan EAX tambah B tau UX, T. Nah, lalu kita cari lagi turunan dari V tau, Vx, serta VXX untuk yang bagian ini. Selanjutnya, setelah kita dapat turunannya, kita substitusikan ke persamaan awal di atas, lalu kita bagi kedua ruasnya dengan EAX tambah B tau, karena eksponensial tidak bernilai 0. Sehingga kita dapat BU ditambah U tau sama dengan sigma kuadrat per 2 A kuadrat U ditambah 2 AU X ditambah UXX ditambah dengan R dikurang sigma kuadrat per 2 dikali AU ditambah UX dikurang RU. Selanjutnya, kelompokkan suku-suku UXX, UX, dan U sehingga kita dapat persamaan panasnya adalah U tau sama dengan sigma kuadrat per 2 UXX ditambah sigma kuadrat per A, sigma kuadrat A ditambah R dikurang sigma kuadrat per 2 UX ditambah sigma kuadrat per 2 A kuadrat ditambah R dikurang sigma kuadrat per 2 dikali A dikurang R ditambah BU. Nah, supaya menjadi U tau sigma kuadrat per 2 UXX, maka koefisien dari suku-suku UXX, UX, dan U harus bernilai 0 dengan memilih A-nya sama dengan 1 per 2 dikurang L per sigma kuadrat, B-nya min R dikurang 1 per 2 dikali R dikurang sigma kuadrat per 2 dikuadratkan. Sehingga kita mendapatkan UT sama dengan sigma kuadrat per 2 UXX, di mana persamaan ini serupa dengan persamaan panas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Di sini kita soalnya itu adalah meminta kita untuk menuliskan persamaan panas jika diketahui yang A konstanta termal difusitas sebesar 0,72 cm3 per S dan yang B-nya itu diketahui panas jenis, kepadatan serta termal konduktivitas dengan panas jenisnya 0,215 kal per gram dikurang derajat C, kepadatannya 2,7 gram per cm3, termal konduktivitasnya 0,63 kal per cm dikurang sekan dikurang derajat C, dan untuk yang bagian C sama seperti yang bagian B, cuman beda angkanya saja. Nah, kita lanjut ke jawab. Di sini untuk yang A diketahui A kuadrat sama dengan 0,72 cm maka 3 per S, maka UT-nya sama dengan 0,72 UXX. Seperti yang di rumus tadi, kita akan merubah alfa kuadrat ini menjadi UT, sehingga kita menghasilkan 0,72 cm pangkat 3 per S ini menjadi 0,72 UXX. Nah, untuk soal yang B, kita ketahui misalkan yang panas jenis ini adalah C, kepadatan ini adalah rho, dan termal konduktivitas ini adalah K. Sehingga rumusnya itu didapat adalah UT sama dengan K dikali rho dikali K, maaf, K per rho dikali C.
Sehingga UT-nya sama dengan 0,63 per 2,7 dikali 0,215 UXX. Sehingga hasil akhirnya UT sama dengan 0,63 per 0,5805 UXX. Nah, untuk yang C juga sama seperti itu, diketahui C untuk panas jenis, Rho untuk kepadatan, dan K untuk thermal konduktivitas. Sehingga UT-nya sama dengan 0,92 per 8,9 dikali 0,9 UXX, sehingga UT-nya sama dengan 0,92 per 8,01 UXX. Nah, mungkin cukup sekian untuk contoh soal dan penyelesaiannya. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kita mengetahui persamaan konduksi panas, di mana persamaan konduksi panas merupakan perubahan energi panas dalam suatu volume yang dikaitkan dengan aliran panas yang masuk dan keluar dari volume tersebut. Nah, yang kedua, persamaan difusi atau hukum Fick kedua dan persamaan panas hukum konduksi panas Fourier memiliki bentuk matematika yang serupa karena keduanya sama-sama menggambarkan fenomena perpindahan. Nah, yang ketiga, persamaan Black-Scholes, di mana persamaan ini dapat diubah menjadi persamaan panas. Sehingga secara keseluruhan, kesimpulan yang kita dapat adalah persamaan ini sangat berguna dalam berbagai bidang, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknik, termasuk fisika, teknik mesin, serta biologi. Nah, nggak kerasa materi kita tentang persamaan panas dan difusi telah berakhir, maka cukup sekianlah pemaparan materi bagi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.